Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa ICBS TV yang dirahmati Allah, seringkali kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan keturunan yang soleh, anak yang soleh, anak yang solehah. Tapi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lalai dengan konsep bagaimana cara menjadikan anak-anak kita itu soleh. Rasulullah mengatakan, kullu mauludi yuladun alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu adalah fitrah, suci. Maka kitalah orang tua yang akan merubah dia menjadi majusikah, menjadi Nasranikah, atau malahan menjadi Yahudi. Maksudnya apa? Anak yang dilahirkan ke atas dunia adalah anak yang Allah jadikan mereka itu suci, dan kitalah yang akan merubah dia mau seperti apa. Kita boleh menginginkan anak menjadi seorang pengusaha, anak menjadi seorang ulama, anak menjadi seorang cendekiawan. Tetapi kita harus tahu bagaimana cara mendidik mereka dekat dengan Allah, sehingga cita-cita dan harapan kita kepada mereka bisa kita wujudkan. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mendidik anak, kita lihat hari ini kaum muslimin, mereka lupa bahwasannya ada beberapa langkah-langkah yang harus mereka lewati ketika menempuh pendidikan untuk anak tersebut. Yang pertama adalah, di dalam mendidik anak, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi tauladan bagi anak itu sendiri. Nah, ini pertanyaan bagi kita semua. Apakah ayahanda, ibunda, semua sudah menjadi tauladan bagi anak-anaknya sendiri? Apakah sudah bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak? Bayangkan ketika ada seorang ayah melarang anaknya merokok, dia sendiri merokok. Ketika seorang ibu melarang anaknya, tutuplah auratmu, pakai pakaian yang dalam, jilbabmu tolong dipanjangkan, sedangkan ibunya memakai pakaian yang ketat, memakai jilbab yang pendek, bahkan pakaian yang dipakai itu membentuk lekuk tubuhnya. Apakah ini keteladanan? Jangan salahkan mereka ketika kita tidak bisa memberikan contoh yang baik, tidak bisa memperlihatkan bagaimana suri tauladan yang baik untuk anak-anak yang bisa dan layak mereka contoh. Maka konsep yang pertama ini mesti ada di setiap orang tua. Tauladan orang tua dalam mendidik anak, tauladan orang tua yang bisa mereka contoh untuk mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah pembiasaan. Ketika kita menyuruh anak, nak, solatlah engkau di masjid, solat berjemaah, baca Quran, kita suruh mereka berzikir. Tapi kita tidak pernah membiasakan itu di atas rumah kita. Kita tidak pernah membiasakan anak datang ke masjid, digandeng tangannya datang ke masjid. Tidak bisa, tidak pernah kita biasakan itu. Kita suruh mereka baca Quran, kita tidak membiasakan baca Quran di atas rumah kita. Kalau seandainya pembiasaan ini tidak ada, bagaimanapun guru di sekolahnya, ustadz-ustadz mereka di sekolah, di tempat mengaji mereka, mendidik mereka sebaik mungkin, ketika kebiasaan itu tidak bisa diterapkan di rumah, maka anak yang soleh itu hanya sebatas mimpi saja. Yang ketiga adalah nasihat yang diberikan kepada anak. Nah, nasihat inilah yang sering kali dipakai oleh orang tua. Berikan anak nasihat, tapi tidak bisa diberikan contoh. Dia tidak menjadi tauladan, dia tidak menjadi kebiasaan. Hanya sekedar nasihat berputar-putar saja. Apa yang terjadi? Nasihat yang disampaikan, istilah orang kita mengatakan, lidah orang tua itu sudah tak asing lagi. Tak didengar oleh anak, tak dihiraukan oleh anak. Bagaimana ayahnya suruh dia ke masjid, ayahnya tidak sholat ke masjid.
Ibunya menyuruh dia untuk menutupi aurat, sedangkan ibunya berpakaian ketat. Sehingga nasihat yang sampai dari orang tua kepada anak itu hanya sebatas kata-kata kalimat yang didengarkan, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Yang keempat adalah mendoakan anak tersebut serta memberikan pujian iqab ketika dia bersalah. Pernahkah kita mendoakan anak kita di sepertiga malam yang tersisa? Pernahkah kita mendoakan di waktu-waktu yang mustajab yang telah Allah berikan kepada kita? Kita berharap, tapi kita tidak meminta kepada Allah agar anak itu dijadikan anak yang soleh. Pemirsa, orang tua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga langkah-langkah dalam mendidik ini adalah langkah yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita. Dengan cita-cita kita semua adalah anak kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.